Kita semua pernah mengalami depresi dalam hidup ini. Maka dari itu, bangunlah motivasi kalian untuk kalahkan depresi atau terganggunya mental kalian. Salah satunya adalah dengan cara membangun motivasi kalian untuk kalahkan, juga menghilangkan depresi atau terganggunya mental kalian. Memang butuh waktu untuk mengobati depresi atau gangguan mental dan keputusasaan. Ini sebanding dengan mengembangkan metode baru untuk pikir king dan perilaku. Setelah menyelesaikan satu tugas setiap kali, Anda pasti mengalami depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Gejala dapat berkisar dari ringan hingga parah. Dan, terutama emosi sedih yang bertahan setidaknya selama 2 minggu. Gangguan depresif dapat bersifat kronis, kambuhan, dan juga dapat terjadi selama satu periode. Setelah peristiwa besar dalam hidup, seperti kematian dalam keluarga, berakhirnya pernikahan, atau kesulitan keuangan. Beberapa gejala depresi, termasuk penurunan minat pada aktivitas yang menyenangkan secara umum, insomnia, atau peningkatan kebutuhan untuk tidur. Kehilangan nafsu makan, atau peningkatan kebutuhan untuk makan, lekas marah atau kelelahan. Kesulitan berkonsentrasi atau kesulitan menyelesaikan tugas sehari-hari, dan citra diri yang buruk. Anda harus menghargai diri sendiri untuk setiap langkah untuk maju. Nyatanya, saat Anda mencoba mempelajari beberapa strategi untuk mengatasi depresi Anda. Robert L. Leahy, 2021, Profesor Psikologi Klinis di Weill Cornell School of Medicine, menyatakan bahwa depresi adalah sistem kepercayaan, perilaku, dan cara berhubungan dengan orang yang membuat seseorang terjebak dalam perangkap. Salah satu faktor utama depresi adalah keyakinan bahwa segala sesuatu tidak ada harapan. Jika kita menganggap suatu masalah tidak ada harapan untuk dipecahkan, kemungkinan besar kita akan menyerah pada usaha kita, mengasingkan diri, melamun dan menjadi lebih tertekan. Semua ini semakin mengurangi motivasi kita untuk berkembang. Namun, masih ada cara untuk keluar dari jebakan lebih cepat. Psikoterapi dan obat-obatan tentu dibutuhkan, tergantung keadaan depresi seseorang. Namun, kita juga bisa mempraktikkan beberapa teknik yang disebut self-help berikut dari Robert Leahy agar tetap termotivasi. Yang pertama, tidak perlu menunggu hadirnya motivasi. Keyakinan bahwa pertama-tama saya harus merasa termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu adalah salah satu mitos yang mendasari depresi. Anda tidak perlu merasa ingin melakukan sesuatu untuk melakukannya. Tetapi,
Anda tinggal memilih dan melakukannya. Jika Anda membiasakan jalan pagi hampir setiap hari, atau menulis berita setiap malam, Anda berkomitmen pada rutinitas itu, karena menurut Anda itu adalah kebiasaan yang sehat, dan melatih otak Anda. Kemudian, Anda terus melatih kebiasaan itu, meskipun Anda tidak mau atau tidak memiliki motivasi. Ini adalah faktor utama. Berkomitmen pada tindakan dan nilai Anda daripada menunggu motivasi muncul. Yang kedua adalah tindakan motivasi. Biasanya, kita menganggap motivasi sebagai perilaku masa lalu, tetapi motivasi juga bisa menjadi hasil dari suatu aktivitas. Misalnya, jika Anda berolahraga dengan giat, Anda mungkin mendapati bahwa tingkat energi Anda meningkat, dan motivasi Anda untuk melakukan hal lain juga meningkat. Bekerja juga sama, seperti menyalakan baterai Anda. Semakin banyak aktivitas yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan Anda merasa termotivasi untuk berpartisipasi di masa mendatang. Ini seperti berpikir bahwa aktivitas menciptakan motivasinya sendiri. Anda dapat membalikkan lingkaran setan yang membuat Anda depresi menjadi lingkaran yang lebih aktif dan memotivasi. Yang ketiga, pilih tujuan Anda. Tetapkan tujuan spesifik yang ingin Anda capai untuk hari, minggu, bulan, dan tahun berikutnya. Jangan menunggu motivasi untuk muncul. Sering kali itu merupakan jebakan yang membuat Anda jatuh, yang mengarah ke kepasifan dan keterasingan yang lebih dalam, yang merupakan penyebab utama depresi. Anda harus fokus pada penyebab atau tujuan yang bermanfaat. Ini bisa berupa kesejahteraan fisik Anda, termasuk olahraga, atau bisa juga termasuk jaringan pendukung aktif yang bisa melibatkan dan menjangkau orang lain, merencanakan, dan menindaklanjuti. Alih-alih mengajukan pertanyaan tentang motivasi, tanyakan tentang tujuan atau sasaran Anda, lalu fokuslah untuk terlibat dalam tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut. Ini dapat dimulai dengan membuat daftar 2 tujuan untuk hari ini, dan tempat tujuan untuk minggu ini dan seterusnya. Kemudian, lacak kemajuan Anda menuju tujuan itu, dan sadari bahwa Anda dapat mencapai tujuan Anda, meskipun Anda tidak menginginkannya. Anda harus mengendalikan perilaku Anda sendiri, dan itu berarti mengembangkan kemampuan untuk melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Yang keempat, ambil tindakan terhadap keputusasaan Anda. Jika saat ini Anda mengalami depresi, Anda mungkin memperhatikan bahwa perilaku Anda sangat berbeda dengan saat Anda tidak depresi. Anda mungkin menghindari orang, kurang berolahraga, dan berkubang dalam kesedihan.
Yang tercermin adalah bagaimana penampilan Anda saat bertingkah seperti orang depresi. Cobalah untuk menentukan seperti apa penampilan Anda saat Anda tidak depresi. Dan apa yang kamu lakukan. Keyakinan dan suasana hati kita seringkali merupakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika saya merasa putus asa, saya akan mengasingkan diri, pasif dan murung. Bertindak melawan perasaan Anda seringkali merupakan cara yang baik untuk memutus lingkaran setan keputusasaan. Jika Anda tidak merasa putus asa, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda akan membersihkan rumah, menelepon teman, membuat rencana dengan seseorang, dan berjalan-jalan. Bertindak seolah-olah seringkali merupakan langkah pertama menuju hari esok yang lebih penuh harapan. Pendekatan aktivasi perilaku untuk mengatasi depresi menempatkan banyak penekanan pada bertindak seolah-olah tidak depresi, sehingga Anda dapat berperilaku mencari jalan keluar dari depresi. Dan yang terakhir, beri penghargaan dan rayakan setiap langkah yang Anda ambil. Saat depresi, orang jarang memuji diri sendiri atas hal-hal positif yang mereka lakukan. Misalnya, seorang pria depresi mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir, dia menulis cerita pendek, menghubungi beberapa rekan, dan berolahraga beberapa kali. Namun, dia kemudian berpikir untuk tidak membuat kemajuan apapun, meskipun dia merasa sedikit lebih baik. Kita dapat menganggap ini sebagai kurangnya harga diri, yang menjadi ciri sebagian besar depresi, dan mendasari kurangnya motivasi. Jika Anda tidak menghadiahi diri sendiri dengan kemajuan yang kecil sekalipun, Anda akan bosan, menyerah, dan kehilangan motivasi. Faktanya, siapapun yang pernah mengalami depresi tahu betapa sulitnya sesuatu. Ini sama seperti menaiki 10 anak tangga dengan 50 kilogram di pundak Anda, dan kemudian bertanya-tanya mengapa begitu sulit. Percaya sebagai beban besar setiap kali Anda melakukan eskalasi. Jadi, Anda harus menghargai diri sendiri untuk setiap langkah maju. Bahkan saat mendengar dan membaca kata-kata ini, Anda mungkin senang mencoba mempelajari beberapa strategi untuk mengatasi depresi Anda. Ingatlah bahwa mengatasi depresi dan keputusasaan membutuhkan waktu. Ini seperti mempelajari keterampilan baru, cara berpikir dan berperilaku baru. Pada akhirnya, Anda akan merasa lebih baik setelah mencapai sesuatu. Setiap kali Anda akhirnya melakukan sesuatu, Anda mengalahkan depresi dengan sendirinya. Bekerjalah dengan baik dan semoga berhasil. Sukseskan masa depan kalian.